Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. InsyaAllah dengan nikmat yang sangat besar tinggal tersebut, sehingga kita bisa bertemu wajah di dalam ikatan persaudaraan CBS Sikudin. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli sahabat beliau sekalian, yang kita muliakan orang-orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, baik yang telah berpulang ke rahmatullah. Moga-moga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman daripada tamannya surga. Kemudian orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kesehatan, senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan guru kita bersama, yaitu Ustadz Iriansyah. Pada beliau sudah lama juga kita tidak pernah ketemu. Beliau ini sangat erat juga hubungannya dengan kita, sering hadir dalam acara-acara kita. Beliau juga sering meruqyah saudara-saudara kita, baik yang di Cikunir ataupun di tempat-tempat lainnya. Kemudian yang kita hormati juga orang tua kita, Pak Ade ini beliau adalah tetangga sahib daripada Pak Barkaya. Kata Pak Ade, beliau tinggal di sini belum pernah dapat ada tetangga, padahal sudah lama. Tapi Pak Barkaya inilah satu-satunya tetangga. Berarti beliau baru mulai bertetangga. Jadi nikmat bertetangga Pak ya. Katanya apa yang ada di sini pasti di sana juga ada. Apa yang ada di rumah sana di sini juga ada. Saya ikut merasakan Pak kami. Kalau pagi-pagi dulu itu ada kala satu belek kan kata. Itu keripik itu satu belek. Bayangkan. Yang puas insya Allah kami Pak. Kami merasakan yang begitu. Kemudian yang kami hormati juga ketua koordinator, bukan ketua koordinator, koordinator, bukan ketua, tapi koordinator CBS Sikudin, yaitu Bangda Kafrawi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan beliau, senantiasa memperhatikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kami berikan gambaran bahwa CBS Sikudin ini awalnya itu tidak ada koordinator. Memang niat di hati bersama ketika ada di rumah kawan-kawan ada acara, insyaallah kita senantiasa bisa hadir bersama-sama. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang kita bisa bantu, bersama-sama kita lakukan untuk mengurangi beban-beban daripada saudara-saudara kita. Kemudian di sini kami di sini seluruhnya ini bersaudara. Berarti bukan hanya sekedar nama, memang silsilah keturunan saling sambung menyambung kiri kanan. Tak sambung sama suami, sambung sama istri. Pasti nyambung terus. Jadi mudah-mudahan kita berharap pada Allah agar CBS Sikudin ini senantiasa dalam ridhonya, senantiasa terarah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sahabat-sahabat, lupa ibu-ibu ini yang teristimewa. Karena ibu-ibu sudah banyak memberikan bantuan kepada bapak-bapak ini.
Karena makanan-makanan yang kita cicipi itu umumnya dari ibu-ibu. Nanti juga ada kue. Ada kue kan? Baru berhajat sudah sampai. Luar biasa. Seperti di dalam surga kebahagiaan. Kemudian kita berharap kita ini benar-benar bisa bersama-sama. Sangat indah sekali kita rasakan begini ini. Sangat indah sekali. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir di sini kedepannya bisa mencontoh langkah-langkah orang tuanya. Hadirin, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian, baiklah, saya selaku protokol juga mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kami sangat banyak melakukan kekhilafan. Kami di sini memohon maaf sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudaraku semua. Hadirin, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, baiklah saya akan membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama, protokol MC saya sendiri, Farizal. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci ilahi nantinya akan dibacakan oleh Adinda Mahazaldi. Kemudian yang ketiga, sambutan Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Barakaya Alja. Kemudian kita dilanjutkan dengan yang keempat, sambutan dari koordinator CBC Kunir Bersaudara, yaitu Bangda Kafrawi. Kemudian yang kelima, yaitu sedikit ada dari Bapak Dede, yaitu Pak Ade, pituah orang tua. Pituah orang tua. Jadi perjalanan hidup beliau bisa jadi orang besar, mungkin bisa sedikit diwariskan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian terakhir adalah ceramah agama akan disampaikan langsung oleh guru kita, Ustadz Haji Riansyah Belal, berserta doa sekalian. Hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk supaya acara kita malam ini khidmat diridai oleh Allah, kita sejenak berhenti dalam pembicaraan. Mulut kita juga tidak ada rokok, di mulut juga tidak ada makanan. Kita dengarkan sejenak, yaitu firman Allah, yang mana Allah menyampaikan kepada kita lewat baginda Rasulullah SAW pada Adinda Mahzaldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. الله 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 الله. والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله 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 الله. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله 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 الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله الله الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا لهم الله الله الله. وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita aturkan pada Adinda Wahazandi yang telah membacakan firman Allah. Mudah-mudahan dengan pembacaan firman Allah ini Allah lancarkan seluruh acara kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara-saudara seluruhnya, kita masuk kepada cara selanjutnya, yaitu sambutan Sahibul Bait yang disampaikan oleh Bapak Barkaya Alja. Bapak Barkaya Alja ini adalah mantan Ketua Umum P3R. P3R itu satu organisasi besar juga. Jadi beliau mantan Ketua Umumnya. Kemudian Pak Barkaya ini perlu kita ketahui bahwa nenek-neneknya itu, ayahnya itu ulama, bukan orang-orang biasa. Beliau ini anak ulama, cucu ulama, menantu ulama, kiri kanan ulama. Mudah-mudahan beliau hidupnya lebih berkah, lebih terarah, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada Pak Barkaya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji pernah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul pada tempat yang sederhana ini.
Selawat beserta salam sudah kita sanjungkan kepada sosok mahkota surga, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kata-kata kehormatan dan kemuliaan kami yang mulia Al-Mukarram Ustaz Irianis yang sudah hadir pada Irian Syah, Irian Syah Bela. Nah, kebetulan orang kantor saya nama Irian bersama Pak Ustaz. Jadi beliau sudah hadir di tengah kita. Dan berikut juga kata kemuliaan saya teruntuk orang tua kami, ini namanya tetangga terasa saudara, yaitu beliau adalah Bapak Ade Paraduna, saudara paling dekat, yang paling mencintai, paling sayang pada kami, selalu menjenguk, selalu mengintip, selalu menegur. Nah, kalau lebaran selalu lebaran dia WA-WA-an, kapan pulang dah? Nah, rumah aman, alhamdulillah. Kalau ada begitu tetangga Pak, luar biasa Pak. Alhamdulillah Pak. Kalau Pak bilang dari Pak, hatinya luar biasa, hati surga. Amin. Kita doakan beliau Pak, insya Allah mau naik haji Pak. Kalau ini tugas sebagai jadi haji yang mabrur, panjangkan umurnya, dengan rezekinya, sehatkan beliau sehingga beliau sampai kembali lagi ke tanah air. Amin. Ya terhormat Bapak koordinator kita, Bapak Haji Kafrawi, Bapak Kafrawi, Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Yang terhormat juga Bapak guru kami, Ustaz Haji Farizal KF, Ustaz Teguh Barmawi. Maksud juga ada orang tua saya, Bunda Haji, Insyaallah Haji Insinyur Almas, sudah ada kita juga berada di depan. Ya, orang tua kami, beserta keluarga yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam berbahagia ini yang kami hormati. Dalam hal ini, dalam acara silaturahmi atau acara Sibi Sukunir bersama, di dalam ini kemungkinan kami sebagai sahil bu musalafir baik, kemungkinan terdapat baik layanan ataupun makanan, minuman yang kurang tidak sebagaimana sepantasnya, entah kurang gula, kurang manis, kurang asam, kurang garam, mungkin masih banyak kurangnya. Di sini atas nama sebagai sahibul bait saya mau masuk besarnya. Itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kita aturkan kepada Sahibul Bait Pak Barkaya, mana tetangga beliau akan naik haji. Tapi kita doakan bersama semoga Pak Barkaya tahun ini juga bisa naik haji. Amin ya rabbal alamin. Kok keluar tagihan langsung laju di daftaran. Silka siap kan? Bukan belum siap. Naik haji siap. Di berdoa kita keluar tagihan ini insya Allah langsung kita daftarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita mintakan kepada koordinator kita Bapak Kafrawi, pada Bapak Kafrawi Bapak dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah di mana
atas limpahan rahmat Allah kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi setelah kita berpuasa dan melakukan ibadah puasa dilanjutkan dengan hari raya Idul Fitri. Insya Allah malam ini disebut malam halal bihalal. Selawat berserta salam tidak lupa juga, tidak pernah bosan-bosannya kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Saya menyampaikan kata-kata kehormatan yang mulia guru rohani kita Bapak Ustadz Iriansyah Mela. Mohon maaf Pak Ustadz, ini Mela ini nama orang tua atau nama daerah? Karena di Taman Muli juga ada saya baca Mela. Nama panggilan saya. Oh, nama panggilan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Kakanda Almas yang lebih tua daripada kami, dan yang terhormat Ustadz Barmawi kebetulan ada di hadapan kita, dan Polri kita Mahzaldi, nama panjang awak nak tahu kan? Kapuadi. Tapi upun nama lebih rancak daripada orang. Nama orang lah silakan teknian kan, tambah nama lagi. Jadi yang terhormat Bapak Berkaya aja, dan saya tidak dapat menyebutkan semua satu persatu. Yang saya hormati bapak-bapak ibu semua sekalian. Sebenarnya saya di sini kapasitas saya tidak sesuai sebagai koordinator. Saya bagusnya sebagai anggota saja. Karena mukadimah dan ceramah itu saya nggak bisa, atau pidato saya kurang sempurna. Jadi mungkin di sini ada yang lebih sempurna lagi. Baiklah, saya melihat di CB Sukunir ini sangat antusias. Oh ya, mohon maaf, ada saudara kami yang baru, tetangga Adinda, yang Pak Dede, Pak Ade, ya insya Allah akan diizinkan oleh Allah dalam beberapa hari ke depan akan berangkat ke tanah suci menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga beliau sehat dan semua rukun Islam, rukun haji bisa dilaksanakan dengan sempurna dan menjadi haji mabrur sampai ke tanah air. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengikut beliau seterusnya. Jadi kembali lagi kepada CB Sukunir. Saya melihat CB Sukunir ini sangat kompak, Ustaz. Dalam waktu singkat, saya baru balik dari Aceh. Saya ditodong dengan beberapa pertanyaan, kapan kita open house, kapan kita halal bihalal. Dalam waktu singkat kita duduk bincang-bincang. Alhamdulillah malam ini hitungan hari keempat setelah bincang-bincang terlaksana. Saya harap CB Sukunir ini kedepannya ini lebih kompak lagi. Siapapun yang menjadi koordinatornya, mudah-mudahan koordinator ke depan nanti lebih membawa Sukunir ini lagi lebih sempurna. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Pak Kafrawi ini juga bukan orang biasa, tapi dia berendah diri. Ustaz, Pak Kafrawi ini ketua umum Ustaz. Beliau ketua umum juga di Persebaya. Banyak sini ketua-ketua semua. Hadirin
saudara-saudara saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan fitwah dari orang tua, jadi terlebih dahulu kita minta salah satu daripada ibu-ibu mewakili ibu-ibu. Pastinya ibu-ibu ini sudah banyak berbuat, ya, sudah lebih tahu lah. Mungkin ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan pada yang tua Kak Aibar pada waktu di persidangan. Duduk deh. Duduk deh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di tempat saudara kita guna mengikuti acara halal bihalal ya, yang sudah beberapa tahun, 2 tahun lebih mungkin tidak bisa kita laksanakan. Selawat beriring salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, kegelapan ke alam yang terang benderang atau yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata penghormatan kami pada Bapak Ustadz yang telah berhadir pada malam ini, kemudian kepada bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, beserta ibu-ibu CB Sikunir, alhamdulillah yang telah berhadir pada malam ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami diberi kesempatan ya, untuk berbicara sepatah kata. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada bapak-bapak, terutama ibu-ibu yang sudah berpartisipasi atas terlaksananya acara ini. Alhamdulillah pada malam hari ini sekilas kami lihat insya Allah hadir semua, atau satu atau dua yang tidak hadir. Jadi dengan kebersamaan dan partisipasi kita semua ini, maka acara ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Dengan kekompakan dan kebersamaan kita ini, maka terjadilah silaturahmi yang sekarang kita laksanakan. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ibu-ibu itu sering tertinggalkan, padahal perannya luar biasa. Saya di tertib acara kan, Pak Ustaz nggak masuk kan. Saya mohon maaf, kami mohon maaf, terlupakan tapi dihadirkan insyaallah. Hadirin saudara-saudaraku semua, marilah sama-sama kita dengarkan fitwah orang tua. Beliau sampai jadi eselon 1 ini bagaimana pengalamannya? Itu. Jadi dia bisa jadi inilah pengalaman hidup kita semua. Pada Pak Ade pada waktu di persidangan. Ini saya pakai topi dari kuda, dari Aceh, dari Jepang. Tapi rencongnya saya tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang bisa bahasa Arab udah, jadi mohon maaf saya nggak bisa, ngaji pun nggak bisa saya. Jadi mudah-mudahan nanti kesana juga saya suruh tanya-tanya yang naik haji, saya ngapain di sana? Mungkin nanti manasik saya diajar baru tahu.
Dan kebetulan Pak Ustadz Iriasa inilah yang dulu mengajar istri saya beragama Islam. Alhamdulillah. Istri saya dulu seorang Kristen Protestan. Jadi saya sudah punya 2 onta merah Pak Ustadz. Ini Sirotol Mustaqim dulu saya. Terus saya pegang-pegangan. Dan saya panggilnya Buddha ya. Saya kurang nyaman memanggil namanya. Saya lebih senang manggil dia Buddha karena Ibu Barakaya manggilnya Buddha, saya nyontekin. Nyontek Ibu manggil. Jadi pengalaman saya sebenarnya ada hal-hal yang memang tidak bisa dibaca, tapi memang dijalankan. Saya menjadi pengurus Masjid Al-Jabar selama 9 tahun. Itu Ustadz ya. Sekarang diteruskan oleh yang lebih muda dari saya, dan kelihatannya masjid itu jauh lebih baik dari saya dulu. Karena pada saat saya mengurus masjid, kebetulan saya bagian pembangunan. Pertama kali masjid itu saya tahu listriknya itu nyuri. Jadi wattnya itu 5.500, tapi membayar PL-nya cuma 100.000. Pencuri semua dulu itu yang ada di masjid. Saya bilang bagaimana orang-orang Jati Bening doanya mau didengarkan, listrik aja nyolong. Jadi saya rubah dan saya bayar sesuai dengan tagihannya. Mudah-mudahan sekarang juga kayak gitu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz udah jangan ke Masjid Al-Jabar ini. Saya lihat ada penggantinya ya. Dan yang membuat saya berkesan sekarang dengan tetangga baru saya ini, saya lama sekali tidak punya tetangga. Sebelumnya itu orang Medan. Medan Pak Ustadz ya. Pak Medan, kemudian Pak Rudi. Pak Rudi saya kenalan cuma kayak kenal anjing gitu ya. Ngomong udah masuk. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang saya merasakan betul mie Acehnya, semuanya sampai ke rumah saya. Enak, dan saya tidak pernah makan mie Aceh kecuali Ibu Barakaya yang buat. Saya tidak pernah ke restoran Aceh. Karena rasanya agak aneh ya. Kalau nggak sering-sering gitu. Tapi sekarang saya suka. Tapi saya tanya, Denny, itu ada mie Aceh nggak? Nggak ada. Dan yang satu lagi, saya baru kenal sama Denny saja, keluarganya Buddha. Karena Denny rajin sini, jadi saya suka ngobrol gitu. Istrimu mana Den? Istrimu mana? Kamar. Iya. Anaknya 3 ya. Mungkin ini saja udah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga berkenalan dengan ibu-ibu dan bapak di sini. CB, Cikunir, 34 kakak. Denny nggak masuk itu Denny. Masuk. Kan rumahnya Tangerang dia. Dia masuk ke TB Pak. Oh gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah bisa berkenalan dengan ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade, luar biasa telah menyampaikan perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Hadirin sahabat-sahabat saudara-saudaraku sekalian, sesuatu yang kita suka itu benar-benar mesti kita seriuskan ya. Acara yang terakhir ini adalah acara kita tunggu-tunggu. Jadi kalau acara yang kita tunggu-tunggu itu mestinya sudah 4 hari kemarin kita menunggu Ustaz ini agar beliau ceramah. Kalau beliau lagi ceramah kita ngobrol, sayang ya kan? Karena 4 hari kita menunggu, beliau sudah hadir. Kalau beliau ceramah kita ngobrol, sayang. Alhamdulillah sama-sama
kita mendengarkan ceramah hikmah halal bihalal oleh Bapak Ustaz Heriansyah. Pada Pak Ustaz kepada waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajilil muri wal dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah yang dapat kita ucapkan di malam yang sejuk ini melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentunya tidak pernah berhenti memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan alam mahkota dunia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuta lisan menyebut namanya, bahkan Allah Ta'ala pun berselawat kepadanya. Rentang waktu yang cukup jauh antara kita dengannya tak surut semangat kita untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, lebih khusus pada orang tua kita Bapak Adi Parguna yang alhamdulillah tadi telah menyampaikan sedikit kata-kata sambutannya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, dan segala hajat-hajat baiknya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus orang tua kita Bapak Epri yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu telah menghubungi saya agar saya dapat bersilaturahim dengan kita semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Lebih khusus yang kita hormati Ustaz Marbawi yang dari Barmawi yang dari Kampung Dua. Alhamdulillah ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau. Demikian pula kepada MC kita Ustaz Frizal. Alhamdulillah motivasinya, motivatornya buat kita semua sehingga kita dapat semangat dalam melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Wabil khusus kepada sahibul bait abang anda Barkaya Alja beserta istri dan keluarga yang alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini telah memfasilitasi forum silaturahim alal bihalal kita. Mudah-mudahan dengan hadir dan datangnya kita ahli rumah ini khususnya dan kita semua umumnya mendapatkan curahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus buat beliau dan tetangga serta kita semua diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus juga yang sama-sama kita banggakan koordinator
forum silaturahim kita CB Cikunir, Aceh Cikunir, yaitu Abu Handa Barmak Kafrawi. Alhamdulillah, beliau ini sangat banyak sekali amal solehnya. Ya, mudah-mudahan semangatnya dan niat baiknya terus ya, dan dapat diwariskan buat generasi-generasi muda di masa yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, kembali satu kehormatan diberikan kepada saya. Tentunya yang berbicara ini tidaklah jauh lebih baik dari yang mendengarkan. Izinkan di penghujung bulan Syawal yang mulia ini, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya mungkin selama ini kita saling bertegur sapa, saling berkenalan, sedikit banyak perasaan yang tersinggung, hati yang terluka. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf. Kira-kira dimaafin tak nih? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baiklah, singkat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Toha 105 sampai 107. Allah taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa ila akhir ayat." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Katakanlah bahwa gunung-gunung itu nanti akan dihancurkan oleh Tuhanku sehancur-hancurnya. Lalu bekas gunung itu akan dijadikan ko'an sof-sofah, rata serata-ratanya. La tara fiha iwajan wala amta, sehingga engkau tidak akan lagi melihat nanti ada pemandangan yang rendah, ada pula pemandangan yang tinggi. Nah, inilah saat di mana ketika terjadi hari kiamat nanti, dalam tiupan sangkakala yang pertama yang disebut dengan al-fazahu, yaitu tiupan yang mengejutkan, menggetarkan, menghancurkan, sekaligus mematikan. Lalu bumi ini nanti akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, langit pun diganti dengan langit yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48, "Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat." Ingatlah pada hari di mana bumi nanti akan diganti dengan bumi yang lain. Langit pun akan diganti dengan langit yang lain. Lalu dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Yauma natwis samaa'a katayis sijil." Ingatlah pada hari, kata Allah, di mana kami nanti akan menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Subhanallah. Nah, saat itu la iwaja wala amta, kehidupan yang ada sudah berbeda dengan kehidupan yang ada saat ini. Sejauh mata memandang, la iwaja wala amta, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Rata. Gunung dah tidak ada, lautan tidak ada, hutan-hutan tidak ada, bangunan-bangunan tidak ada. Ya. Lalu keadaan manusia seperti apa? Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Wa laisa minal insani illa syai'un illa 'azman wahidan." Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari tubuh manusia saat itu kecuali semuanya binasa. Illa 'azman wahidan, kecuali hanya sepotong tulang. Wa huwa ajbud dzanab, dialah tulang ekor. Wa minhu yuraqabul khalqu yaumil qiyamah, dari tulang ekor yang sedikit inilah nanti Allah akan kembali merakit manusia. Jadi karena itulah
Sekuat apapun kita menggenggam dunia ini, suatu saat Allah akan paksa kita untuk melepas dunia ini. Jangankan apa yang kita miliki saat ini berupa bangunan, mobil yang mewah, suatu saat gunung itu pun akan dihancurkan Allah sampai ke akar-akarnya. Bahkan dikatakan gunung itu nanti akan diperjalankan Allah seperti awan yang bergulung. Allahu Akbar. Karena itu tidak usahlah kita terlalu berlebihan mengagumi dunia ini. Mengapa kita tidak mengagumi sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bernama manusia? Ketika gunung hancur, lautan hancur, besi-besi baja yang keras meleleh, langit diganti dengan langit yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain. Semuanya tak berwujud, tak berbentuk. Tapi ternyata makhluk yang hina, yang kecil bernama manusia ini masih sedikit disisakan Allah untuk kembali dihidupkan di kemudian hari. Lalu Allah pun berfirman dalam surah Yasin ayat 51-52. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا إلى akhir ayat. Lalu dicipta sangkakala yang kedua. Tiba-tiba manusia bangkit dari kubur mereka dan segera menuju kepada Rabb mereka, Tuhan mereka. Yang silun di sini diambil dari akar kata nasala yang sulun naslan, artinya seperti orang melahirkan. Kata Rasulullah, semua nanti ketika kita dihidupkan oleh Allah untuk kali yang kedua, sama seperti orang yang baru dilahirkan, kufatan, uratan, khurlan, tidak beralas kaki, tidak memakai baju, dan tidak bersunat. Semua wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah, ini janji kami, dan janji kami itu pasti akan kami tepati. Yaitu siapapun di antara kita pasti nanti akan terlahir untuk kali yang kedua, telanjang bulat, tidak ada sehelai baju pun, tidak berhitan, tidak beralas kaki. Hina kita. Lalu kata Rasulullah, wa awwalu ma yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Mula-mula manusia yang pertama kali diberi baju pakaian oleh Allah, dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Indahnya kalau di hadapan Allah di akhirat nanti, kitalah orang yang mula-mula diberi baju oleh Allah. Subhanallah. Hina kita. Jangankan di akhirat,